Anda kembali menyaksikan kabar khusus HUT RI ke-80 Indonesia Maju. Kita akan pantau suasana terbaru dari kirap bendera merah putih, bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang telah dibawa dari Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Apakah sudah tiba di kawasan Istana Merdeka? Kita akan pantau pemirsa, ini situasi terbaru tentunya. Sambil juga kita melihat ini nampaknya pasukan berkuda dan juga iring-iringan bendera pusaka dan teks proklamasi menuju ke Istana Merdeka. Kita akan bahas bersama dengan Prof. Karim ya. Prof, kalau kita lihat ini adalah momen bersejarah yang selalu dilakukan rutin setiap tahunnya, tanggal 17 Agustus. Dan kalau kita lihat nih, apakah momentum-momentum seperti ini juga mampu ya untuk kemudian mengajak generasi-generasi muda untuk terus merayakan dan juga memperingati hari kemerdekaan setiap tahunnya, Prof. Karim? Itu yang saya katakan tadi di awal ya. Merah putih itu bukan sekedar simbol ya, bukan sekedar lambang, tapi maknanya merah putih itu adalah keyakinan. Oleh karena itu maka menurut saya ya nggak bisa disanding-sandingkan dengan bendera manapun gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan peringatan ini? Tadi juga saya katakan, saya mention bahwa mudah-mudahan tahun ini menjadi peringatan kemerdekaan yang berdampak gitu ya, yang berdampak. Artinya apa? Harus ada 3 unsur yang terlibat atau melibatkan 5 elemen kejiwaan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, peringatan ini bukan hanya menggembirakan. Kalau menggembirakan kita lihat ya, berbagai event ya, ada perlombaan rakyat, khas 17-an. Perayaan begitu ya. Perayaan-perayaan, kemeriahan, pakaian adat, dan lain-lain itu menggembirakan terpenuhi, oke deh. Dan mudah-mudahan kegembiraan itu bukan hanya di hari kemerdekaan, tapi besok lusa tetap bergembira gitu ya. Sehingga kita tidak temukan wajah muram yang tertutup kesedihan dan kekurangan, tapi gembira rakyat Indonesia itu. Nah, elemen yang kedua yang penting menurut saya, bagaimana event ini juga memiliki nuansa berkesadaran. Kita sadar sebagai warga negara Indonesia bahwa ada kekurangan, ada tantangan, mari kita selesaikan bersama. Dengan cara apa? Ingat ya, untuk membangkitkan kebanggaan sehingga mau berperan serta nggak susah sebenarnya. Ketika kita melihat Indonesia Raya berkumandang dan merah putih berkibar di arena Olimpiade, siapa sih yang tidak merasa bangga? Bangga dong itu pasti. Bangga banget kan? Iya. Ketika nyanyian Tanah Air tuh meskipun ditagih royalti, nyanyi di GPK, bangga nggak? Bangga. Jadi artinya gairah ini menular. Dan ketika warga bangsa dan bangsa ini berprestasi, kebanggaan itu mencuat. Nggak usah disuruh kok. Tapi tampaknya optimisme juga mencuat kemarin tuh di dalam pidatonya Prabowo. Kita lihat bagaimana optimisme pemerintah dalam pembangunan kita ke depannya. Dengan sungguh optimis disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam pidato-pidatonya. Saya setuju itu. Dan mudah-mudahan momen itu membangkitkan elemen yang ketiga, meaningful, bermakna. Bahwa kita punya harapan dan kita melihat pemimpin kita sudah on the track dari sisi perspektif ya. Saya setuju misalnya bagaimana Prabowo menyasar seluruh rakyat. Mulai dari makan bergizi gratis. Oh jangan lupa banyak orang yang susah makan. Kemudian ada cek kesehatan gratis. Oh jangan lupa banyak orang yang pergi ke instansi kesehatan kalau sakit gitu ya. Saya sendiri jarang cek-cek, takut saya. Kemudian misalnya ada pemihakan pada UMKM gitu ya. Indonesia menjadi ketahanan pangan, lumbung pangan. Itu janji loh. Dan jangan lupa setiap pemimpin itu adalah jejak gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti ketika Pak Prabowo sudah selesai dan rakyat Indonesia mengenang dan jejak-jejak kepemimpinan itu ditemukan di sana. Dipemihakan kepada seluruh rakyat, bukan hanya menghadap kepada konglomerat yang kaya raya, tapi berpaling dari rakyat, bukan mudah-mudahan tidak begitu. Tapi berpaling kepada rakyat yang jelata sekaligus juga menghadap ke yang konglomerat. Biar keadilan itu betul-betul. Jadi saya berharap peringatan ini satu bukan hanya menggembirakan, tapi juga memberikan kesadaran ya. Sehingga kita hadir di sini, kita mensyukuri ini kan bukan sekali jadi ya. Ya kita tidak susah mengibarkan bendera. Tapi bagaimana jangan kita bayangkan 45, lalu di Papua. Kita masih melihat misalnya ada gerombolan yang melarang, mengancam, mengibarkan bendera. Kita sudah gampang gitu, lalu berkeyakinan itu bermakna gitu ya. Bagaimana janji-janji ini, itu kan akan dikonfirmasi janji itu. Jadi janji-janji yang sampaikan Presiden itu saya setuju dengan suara yang sangat maskulin gitu ya. Bahkan akan memberantas jenderal dan mantan jenderal. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu gitu ya. Sehingga selain juga tadi disebutkan bahwa ini adalah momen menggembirakan, kemudian juga memberikan kesadaran juga. Ini bisa dijadikan momen untuk persatuan juga nggak sih untuk seluruh bangsa masyarakat Indonesia? Iya, ketika saya ditanya apa sih sebenarnya harapan Karim Suryadi, saya berharap dan mengajak yang lain, mari kita berjanji merawat perdamaian dan persatuan bangsa yang agung ini gitu ya. Sebab
ini kan seperti kita berumah tangga ya, berbangsa ini. Apa yang membuat kita bertahan itu bukan berkecukupan kok. Tapi karena cinta kita itu membuat kita cukup-cukupkan gitu. Dan komitmen itu harus tumbuh, karena komitmen itu selalu fluktuatif. Ya kadang kita bangga ketika melihat atlet kita berprestasi, Indonesia berkumandang, oh bangga banget. Tapi begitu kita melihat pejabat yang seharusnya amanah dan korupsi, oh kita turun gitu, istighfar, lemes, nyesel, tapi tidak kabur ya, kan nggak punya tempat kabur. Jadi perasaan ini, gairah ini menular. Jadi menurut saya mari kita tumbuhkan prestasi-prestasi sehingga kebanggaan kita itu tumbuh secara alami, kebanggaan itu. Boleh dong Prof Karim, ini kalimat penutup dari Prof Karim dalam rangka HUT RI ke-80 kali ini. Ya, sebenarnya kalimat penutup silakan ke kamera juga, Prof. Oh ya, sudah dikutip. Saya sangat senang dengan kalimat penutup yang dibuat oleh Nahdlatul Wathon ya, tahun 1926 ketika sebelum jadi NU. Wahai bangsaku, jangan jadi bangsa pemalas yang mudah tertipu mata dan pesona gitu ya. Seakan-akan ada kekuatan yang menyayangi padahal menipu. Jadi mudah-mudahan momen peringatan hari ini menjadi peringatan yang bukan hanya menggembirakan, tapi berkesadaran dan bermakna. Dan kita akan melihat jejak-jejak kepemimpinan hari ini di masa yang akan datang. Gitu. Waduh, cakep. Sekali untuk pantun kali ya. Oke, baik. Terima kasih Prof Karim Suryadi, pakar komunikasi politik sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita berharap poin-poin yang disampaikan oleh Prof Karim memberikan kesadaran, kemudian juga bermakna. Persatuan juga ini penting ya dalam momen spesial 17 Agustus 2025 peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80. Semoga terwujud juga ya, harapan dari Prof Karim. Dan terima kasih Prof Karim sudah bergabung di Kabar Khusus. Kita akan jeda sejenak. Kabar Khusus HUT RI ke-80 akan hadir saat lagi bersama dengan sejumlah narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.